Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih teman-teman Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku MC di sini akan apa namanya terkait tema yang akan dijelaskan ke podcast malam ini yaitu memadani dan menyikapi hari tani pasca pandemi gitu. Untuk menindaklanjuti acara podcast pada malam hari ini, saya akan memberikan langsung ini aja ke moderator ini, kepada Pak Marusda gitu. Dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya, Kak Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi sebenarnya tema kita kali ini tuh sama seperti topik-topik sebelumnya, Pak Kabit. Dia itu tentang bagaimana kita memandang dan menyikapi hari tani pasca pandemi. Kalau Pak Kabit udah nonton-nonton podcast sebelumnya itu kan sebenarnya yang kita pandang dan sikapi bukan hari taninya tapi petaninya sih gitu, mengenai kesejahteraan mereka, problem-problematika yang mereka alami saat ini. Itu yang akan kita bahas ke depannya nih. Uh, oh iya, uh, petani yang kita bahas ini awal mulanya itu mengenai dari bagaimana keadaan para petani sebelum mereka terdampak COVID lah dan setelah mereka terdampak COVID. Itu bakalan kita bahas ini Pak Kabit. Jadi kita lebih mengarah ke mengenai dampak adanya COVID dan setelah adanya COVID dulu. Dari Pak Kabit, dari Pak Kabit Kasar DP mungkin sebelum kita masuk ke sini ada kata pembuka atau bagaimana Pak Kabit? Ya, baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, mungkin setelah beberapa penundaan mungkin akhirnya malam ini kita bisa melaksanakan ini. Ya, saya mungkin juga kami dari DPW 5 tentulah mengapresiasi agenda yang kemudian teman-teman Kastrat DPP jalankan ini. Dan terima kasih juga sudah melibatkan kami di wilayah, terkhususnya wilayah 5 untuk mungkin bisa saling berbagi informasi dan tentunya untuk menyambut Hari Tani Nasional nantinya. Ya, mungkin kalau pembuka itu saja mungkin Fatma. Siap. Siap. Atau langsung mungkin bagaimana? Boleh, untuk mengefisienkan waktu ya, karena saya lihat Pak Kabit juga lagi ada rapat internal ini malam ini. Oke, berbicara COVID, sebenarnya kan COVID ini awal mulanya masuk di Indonesia, kalau saya tidak salah ingat itu di tahun 2020 bulan Maret ya. Lupa saya tanggal berapa itu. Itu kan sekedar pengantar dari saya bahwa sebenarnya saya ini mau mencontohkan daerah saya sih, Fatma Kasatria, bahwa awal mulanya corona itu kan di sini sangat berdampak itu untuk para petani, khususnya di daerah saya Kabupaten Parigi Motong. Mereka di sini tuh kan di sini tuh para petani tempat pasarnya itu lebih banyak di pasar-pasar tradisional. Nah, di situ kan tempatnya ramai-ramai. Pas awal-awal masuknya corona itu kan langsung ada pemberlakuan social distancing dari pemerintah. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatannya para petani di daerah saya Kabupaten Parigi Motong. Kalau dari pandangan saya sih sebenarnya awal mulanya masuk COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi petani di bagian rantai niaganya para petani sih. Nah, sebelum kita ke situ, aku mau tanya pandangannya Pak Kabit Kasar TP5 nih tentang sebelum kita lanjut ke problematikanya, bagaimana dulu nih mengenai keadaan petani waktu
COVID-19 itu masuk di Indonesia atau di wilayah 5 lah dari Kasatria Pak Kabit Kas DPW, pandangannya dulu kayak gimana gitu mengenai keadaan para petani sebelum adanya pandemi. Ya, baik, terima kasih. Kalau mungkin pandangan dari saya mengenai kondisi petani sebelum adanya pandemi COVID-19 yang ya mungkin sampai saat ini masih terasa dampaknya, baik itu di sektor pertanian dan juga sektor-sektor lain. Hampir sama dengan beberapa wilayah lain bahwa kondisi petani di masa sebelum COVID-19 ini masih berputar pada ranah beberapa kebijakan pemerintah yang kemudian masih ya mungkin sampai hari ini masih tetap begitu-begitu saja. Artinya problem yang dihadapi petani sebelum pandemi beberapa mungkin kalau di daerah saya di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kabupaten Luwu, itu masih mengenai tentang berapa alih fungsi lahan, kemudian mengenai permasalahan pupuk bersubsidi yang ya kemarin juga kami sempat melakukan pengkajian mengenai kelangkaan pupuk yang terjadi di beberapa daerah yang ada di sekitar daerah saya, yang tentunya ini berpengaruh terhadap produksi yang dilakukan oleh petani. Kemudian ini kan kemudian mempengaruhi mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani dan juga nilai tukar petani kemarin bahkan sempat bukannya meningkat tetapi justru menurun. Makanya kondisi petani kalau di daerah saya kemarin ya hampir bisa dikatakan ya masih stagnan, tidak ada peningkatan. Kalau untuk sebelum pandemi COVID-19 masuk di Indonesia. Ya mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Ya ini pun masih hanya di sekitaran daerah saya, belum di daerah-daerah yang mungkin paling timur kayak Papua, NTT dan sekitarnya. Iya Pak Kabit. Sebenarnya masalah yang pertama Pak Kabit suarakan tentang alih fungsi lahan itu dari dulu-dulu tuh sebelum saya kuliah juga saya sudah dengar tentang permasalahan petani yang mereka hadapi dulu itu tentang alih fungsi lahan ya atau reforma agraria, sampai sekarang aja belum tuntas mengenai problematika itu. Sebelum dan sesudah adanya COVID itu tetap ada sih, sampai sekarang juga tetap ada. Oke, mengenai itu kan tadi awal mulanya masuk COVID ya. Tapi sembari masuknya COVID, di pertengahan COVID itu kan ada new normal, yang namanya new normal itu. Di sini tuh kalau saya gambarkan lagi di daerah saya melihat para petani itu new normalnya tuh mereka kayak lebih banyak mendapat feedback baik gitu dari adanya dampak COVID, walaupun nggak terlalu baik tapi ada keuntungan yang melonjak yang mereka terima. Contohnya seperti pada petani hortikultura, para pedagang buah-buahan, sayur-sayuran di era-era COVID kemarin tuh mereka permintaannya banyak sekali. Saya punya salah satu senior saya, dia tuh kan pemasok sayur buah gitu. Nah, sempat tanya-tanya juga kemarin, ada tugas kuliah, sempat tanya kepada beliau tentang jumlah permintaan sebelumnya. Katanya dia itu jumlah permintaan sebelum adanya COVID itu tidak terlalu banyak, setelah terdampak COVID. Makin tinggi permintaannya sebelum adanya COVID gitu. Jadi ternyata hadirnya virus ini ada plus minusnya ya, walaupun dari pandangan saya lebih banyak minusnya sih. Kalau plusnya saya lihat sih dari beberapa pedagang sayur buah, para petani hortikultura lah, tentang new normal ini kan dia
pertengahan COVID ya. Kalau dari pandangannya Pak Kabit lagi nih, Pak Kabit KSTP 5 mengenai rasa-rasa yang dirasakan para petani khusus di daerahnya sendiri tentang masuk di pertengahan COVID itu gimana tuh para petani yang mereka rasakan di pertengahan adanya wabah ini di era new normal lah menuju ke yang sekarang ini. Kemarin kan kalau nggak salah era new normal itu dia diberlakukan pas tahun 2021 ya, pertengahan 2021 kalau saya tidak salah sih. Bulan Juli kayaknya itu diberlakukan era new normal, pencabutan social distancing. Kalau dari Pak Kabit Kasat gimana nih mengenai pandangannya, apa-apa saja yang dirasakan masyarakat yang mulai terkena awal mulanya hadirnya COVID, kemudian masuk di pertengahannya COVID nih. Silakan Pak Kabit. Ya, kalau saya mungkin ya, kalau bicara soal mengenai pertengahan masuknya era new normal kemarin, kalau ya mungkin tadi Fatma Rosda mungkin dari apa ya, tanaman hortikultura. Kalau saya mungkin, kalau di daerah saya itu hampir ya bisa, saya mungkin bisa katakan bahwa hanya sekitar 10% lah sangat berpengaruh terhadap petani. Cuma saya membaginya dua. Yang pertama kan kalau petani yang bergerak di produksinya kan itu kan tidak terlalu berpengaruh. Artinya contohnya tanaman pangan. Artinya era new normal kemarin ini hampir bisa dikatakan bahwa tidak mempengaruhi bagaimana tingkat produksi dari petani. Artinya yang sangat dipengaruhi kemarin pas pertengahan pandemi ini adalah di pemasarannya. Artinya dari produksinya ini tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh kalau saya dari produksinya. Tapi pemasukannya ini yang dipengaruhi. Artinya penyalurannya. Artinya untuk sampai ke pasar itu yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kemarin. Karena kalau berbicara soal tanaman pangan kemarin, artinya justru kenapa permintaan bahkan justru semakin tinggi ketika kita sudah memasuki pertengahan, karena orang tetap membutuhkan itu. Jadi kurang lebihnya yang sangat dipengaruhi adalah di bagian sistem penyalurannya yang kemarin. Rantai niaganya Pak Kabit, rantai niaganya dalam memproduksikan produknya. Sebenarnya rantai niaga di sini juga berpengaruh sih. Kemarin kan rantai niaga di sini kayak dari petani langsung ke pasarnya. Cuman di sini lagi pas marak-maraknya COVID itu langsung membutuhkan media bantu ketiga gitu. Jadi di sini langsung ada media bantu ketiga seperti marketplace. Jadi tempat pasar para petani lah waktu masih musim-musimnya COVID. Rantai niaganya memang kalau yang saya perhatikan ini data yang saya dapat sudah lama sih, belum diperbarui. Rantai niaga yang sebelum dan sesudah COVID memang ada perubahan yang terjadi, terutama ada penambahan media dalam penjualannya atau pemasarannya. Terus sebenarnya hal ini juga memacu ke inovasiannya para petani dalam menggunakan sosial media sekarang. Apalagi kita sekarang sudah mau masuk era 5.0 nih. Oke, saya lanjut ya Pak Kabit. Mengenai keadaan para petani tadi dan keadaan awal masuknya COVID dan di pertengahan awal masuknya COVID, sebenarnya tadi kan saya sudah lihat ada beberapa problematika yang dihadapi oleh para petani nih. Walaupun tidak, ini datanya tidak
merepresentasikan 100% dari DPO 5, tapi sudah dapat menggambarkan para petani yang ada di daerah tersebut walaupun hanya sebagian, bukan 100%. Saya cuma mau tanya Pak Kabit dan minta pandangannya, problematika yang paling yang paling dirasakan para petani di daerahnya DPO 5 ini apa sih, dan bagaimana, apakah di munculnya problem yang begitu banyak yang dirasakan para petani, adakah kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah atau bagaimana itu Pak Kabit? Apa tadi? Tadi soalnya putus. Oh ya Pak Kabit. Bisa diulang, Fatma? Bisa Pak Kabit. Ini kan awal masuknya COVID-19 ini yang Pak Kabit jelaskan tadi itu, saya sudah dapat membaca tentang problematika yang dihadapi para petani walaupun tidak menggambarkan 100% dari DPO 5. Terus di COVID juga itu tadi sudah menggambarkan juga problematika yang dihadapi para petani tentang rantai niaga. Saya cuma mau tanyakan hal yang paling inilah problematika yang betul-betul dirasakan para petani waktu hadirnya COVID ini, sebelum dan sesudah. Nah, apakah ada problematika yang paling mencolok di kalangan para petani? Terus, jikalau ada, apakah saat itu ada tindak lanjut dari para pemerintah atau bagaimana, Pak Kabit? Aduh, mohon maaf, Fatma, karena di sini suaranya terputus-putus. Duh, cek. Putus-putus. Gimana, dengar? Waduh. Halo, Bang Zainul gimana? Mungkin bisa diulangi, Fatma. Sudah jelas ya. Oh iya. Cuman mau tanya dan meminta pandangannya Pak Kabit mengenai apakah ada problematika yang paling mencolok yang dirasakan para petani sewaktu adanya COVID ini sampai sekarang gitu. Kalau untuk di problematika yang paling mencolok, kalau mungkin secara gambaran umumnya, pandangan saya mungkin tidak ada yang terlalu mencolok, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi pandemi ini tidak ada yang punya nilai positif, ada juga yang negatif. Artinya bahkan dari sebelum pandemi ini justru ada beberapa problematika yang justru lebih mencolok ketimbang beberapa problematika yang timbul saat pandemi ini timbul. Semacam tadi ada beberapa alih fungsi lahan yang terjadi, justru itu yang lebih banyak yang mencolok. Kalau melihat dengan bukan lagi isu sih, keadaan sekarang ini kan ada BBM naik nih. Kira-kira dari pandangannya Pak Kabit nih. Soalnya kalau saya mau tanyakan apa nih tentang COVID kayaknya yang paling mencolok di COVID ini sih tentang ini saja sih, rantai niaga, dan itu sih kalau yang dapat saya tarik benang merahnya dari percakapan sebelumnya. Jadi saya mau maju sedikit lah pembahasannya dari pandangannya Pak Kabit nih. Ini kan BBM udah naik, kalau pandangannya Pak Kabit kira-kira hal yang paling berdampak, ini kan semuanya dampaknya kena semua ke elemennya, bukan hanya para petani, tapi di sektor-sektor lain juga ada. Tapi kira-kira dari pandangannya Pak Kabit, naiknya BBM ini bagaimana dampak yang akan timbul di kalangan masyarakat petani? Ya kalau isu sekarang kan BBM naik. Iya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa pandemi kemarin lebih dominan
berdampak pada rantai niaganya. Kalau sekarang BBM naik, bisa dikatakan bahwa ya mungkin hampir semua rantai yang ada di sektor pertanian dipengaruhi, karena dari produksinya tentu akan sangat berpengaruh. Kemudian rantai niaganya tentu lebih-lebih tentunya terpengaruh oleh kenaikan BBM ini. Karena apa ya? Kalau kemarin pandemi hanya mempengaruhi di rantai niaga, ya sekarang petani dalam memproduksi otomatis apa ya, biaya produksi akan meningkat. Itu pun pertanyaannya, ketika biaya produksi membengkak, bagaimana hasil dari apa ya, hasil dari yang didapatkan petani, seperti itu. Iya. Betul sih Pak Kabit. Naiknya BBM, maka harga-harga produk juga Yang bakalan lagi ikut naik. naik. Iya. Berdampak Dan juga itu pada tidak apa, seandainya ada yang menjamin bahwa ketika biaya produksi naik, biaya yang didapat hasil yang didapat petani juga akan naik, ya tidak masalah. Tetapi kan tidak ada jaminan. Iya, benar banget. Iya, Tapi betul Pak Kabit. betul banget. Oh iya, ini ya Bang Zainul, untuk para teman-teman yang lagi nonton, kalau ada yang mau berkomentar atau mau bertanya, mungkin di sesi tanya jawab aja kali ya. Atau Bisa. jadi supaya kita fokus dapat hasilnya hari ini dengan Pak Kabit. Oke, pertanyaan satu lagi nih Pak Kabit. Tentang ini, kita kembali lagi ke COVID nih Pak Kabit. Yang dialami di COVID kemarin kan paling banyak tuh tentang ini, tentang alih fungsi lahan lah, umum lah, sebelum dan sesudah COVID tetap ada. Kalau tentang kelangkaan pupuk subsidi, itu kemarin memang sebenarnya pemerintah daerahnya Pak Kabit lah, itu tidak ada kebijakan atau bagaimana yang diberikan oleh pemerintah terhadap petaninya. Ya kalau di daerah saya kemarin mengenai kelangkaan pupuk ini, apa ya, kan kemarin juga teman-teman di daerah saya itu menyoroti terkait kelangkaan pupuk subsidi ini. Kalau dari kebijakan pemerintah justru tidak ada sama sekali yang diberikan. Karena Tuh, ya alasannya katanya petani dibiasakan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia seperti itu. pupuk Jadi beberapa yang justru berpengaruh terhadap produksi petani itu ya berlalu begitu saja. Tapi kemarin sempat ada bantuan kan dari pemerintah yang diberikan? Ya Atau cuma kalau saya? ya lagi-lagi ya mungkin ini hanya terjadi di daerah saya, dan semoga ya, jadi artinya kalau kita mau berharap terhadap bantuan yang diberikan, ya kalau mungkin kita mau berharap terhadap bantuan seperti itu, ya kalau bisa ya jangan terlalu berharap lah seperti itu. Artinya ya mungkin saya lagi-lagi sampaikan bahwa semoga mungkin hanya terjadi di daerah-daerah yang ada di sini, tidak terjadi di daerahnya teman-teman, seperti itu. Kalau dari teman-teman DPW 5 sendiri nih, waktu hadirnya COVID ini, itu sebelum-sebelumnya ada peran yang dilakukan oleh teman-teman DPW 5 nggak untuk para petani? Yang pas masa pandemi ya, Iya. ya kalau ya mungkin kemarin kan pas pandemi justru
beberapa agenda itu bahkan harus tertunda seperti itu. Jadi artinya kemarin kita berusaha untuk mencari beberapa informasi, tapi lagi-lagi ya mungkin karena kita juga kondisi geografisnya teman-teman di DPW agak susah kemarin, karena kita hanya berusaha untuk mengumpulkan beberapa informasi-informasi yang bisa menunjang kita untuk melakukan beberapa beberapa upaya untuk membuat membantulah masyarakat untuk mengatasi kondisi kemarin. Kita hanya berkomunikasi karena kemarin kita juga mau lakukan beberapa untuk terjun langsung ke lapangan, itu lagi-lagi kita dibatasi seperti itu. Jadi kemarin kita hanya manfaatkan media sosial dan juga media-media informasi yang bisa kita kaji kemarin seperti itu. Oke. Sebelumnya tadi itu yang nonton ada yang mau berkomentar, silakan teman-teman langsung berkomentar aja di kolom komentar, nanti kita bakalan baca kok komentarnya. Terus kalau kita kan berbicara waktu adanya COVID nih, kalau sekarang kan alhamdulillah nih COVID udah mulai belum juga bisa dikatakan 100% hilang sih, tapi udah aman lah wilayahnya kita dari COVID. Kalau sekarang ini permasalahan yang dihadapi para petani di wilayah 5 sendiri itu apa Pak Kabit? Kalau sekarang ya, sekarang tentu setelah kondisi kemarin, setelah beberapa kondisi yang membuat beberapa petani mungkin mengalami beberapa kendala-kendala, tentu itu yang menjadi PR kita bersama-sama. Artinya beberapa hal-hal yang harus dilakukan ke depannya untuk kembali normal, ya salah satunya adalah menormalkan kembali aktivitas terutama di rantai niaganya seperti itu. Karena kemarin kan yang paling dipengaruhi di rantai niaganya, artinya itu yang berusaha untuk dinormalkan untuk kedepannya. Karena dari produksi petani, kalau di daerah saya itu justru meningkat seperti itu. Bahkan di beberapa komoditi yang ada di daerah DPW 5 itu justru berhasil untuk diekspor seperti itu. Iya. Artinya ada peluang untuk lebih ke depan. Artinya beberapa kondisi-kondisi kemarin yang mungkin mempengaruhi beberapa subsektor yang ada di sektor pertanian, ya itu bisalah kita perbaiki secara perlahan seperti itu.